Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang-orang yang berhak menerima zakat ini juga punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Sekarang gini, zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu dikeluarkan pada lazimnya dikeluarkan malam Idul Fitri. Walaupun boleh dikeluarkan mulai dari bulan Ramadan, tapi lazimnya pengeluaran zakat fitrah ini dikeluarkan pada malam Idul Fitri. Ini zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Zakat mal itu ada yang bersifat tahunan dan lain sebagainya. Ada beberapa syarat. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kedua jenis ini namanya sama-sama zakat. Mustahiknya sama, mustahiknya ada 8. Ya. Tata caranya hampir sama. Ya. Ini ketentuan tentang zakat hampir sama, kecuali waktu yang membedakan. Ya. Waktu dan nisab yang membedakan. Nah, kalau zakat fitrah dikeluarkan pada malam Idul Fitri, ini masing-masing individu, masing-masing kepala ini diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atau dikeluarkan zakatnya oleh orang yang punya tanggung jawab. Kapan? Siapa saja orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu ketika seseorang mengalami bulan Syawal. Misal ada seseorang meninggal setelah maghrib malam 1 Syawal. Sekarang misalnya Ramadan akhir, terus nanti malam besok tanggal 1 Syawal. Nah, ba'da maghrib ini orang ini meninggal. Ba'da maghrib nanti sore ini orang ini meninggal. Maka orang ini punya kewajiban untuk dizakatkan. Karena apa? Mengalami malamnya bulan 1 Syawal, walaupun hanya beberapa menit atau beberapa jam. Atau orang yang dilahirkan, misalnya orang yang dilahirkan ba'da asar tanggal terakhir bulan Ramadan. Orang yang dilahirkan nanti sore ba'da asar ada orang melahirkan. Nah, anak yang dilahirkan ba'da asar ini nanti maka wajib dikeluarkan zakatnya untuk besok, zakat fitrah. Nah, karena zakat ini bersifat individu, semua orang, semua kepala ini diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Nah, ada kemungkinan orang fakir, orang miskin atau 8 asnaf itu mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Artinya semua orang ini mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Jadi tidak melihat fakir, miskin, ibnu sabil dan seterusnya, ini semuanya kewajiban untuk mengeluarkan zakat selagi dia mampu punya bahan makanan untuk hari besoknya, untuk tanggal 1 Syawalnya. Nah, bahkan orang yang berhak menerima zakat sendiri atau fakir, miskin, ibnu sabil, sabilillah sampai yang 8 asnaf itu juga wajib mengeluarkan zakat. Jadi ya, terkadang orang miskin pun ini dalam kasus tertentu wajib mengeluarkan zakat, dan terkadang orang yang mengeluarkan zakat juga berhak menerima zakat, seperti kasus dalam zakat fitrah. Nah, karena ketentuannya sama,
Dalam zakat mal pun seperti itu. Dalam zakat mal, terkadang ada orang yang mampu di sisi lain punya harta satu nisab, tapi di sisi lain dia itu masuk kategori miskin. Maka dia tetap kewajiban mengeluarkan zakat, dan juga dia berhak menerima zakat dari zakatnya orang lain, bukan dari zakat kita. Misal seseorang punya panenan setahun itu 2 kali, lahannya sedikit, satu panen misalnya setahun itu panen 2 kali, satu panenan itu sekitar katakanlah 7 kintal, 7 kintal padi. 7 kintal padi itu ketika untuk bahan makanan 1 tahun misalnya setengah tahun bahan makanan dan untuk keperluan sehari-hari ini masih kurang. Tapi secara nisab hasil panen dia ini sudah kewajiban mengeluarkan zakat. Kenapa? 7 kintal dikali 2 itu sudah 14 kintal. 14 kintal itu sudah memenuhi 1 nisab, maka wajib dikeluarkan. Kapan dia itu mengeluarkan zakatnya? Boleh bersifat tahunan, artinya dia itu 2 panenan baru dikeluarkan zakatnya. Karena apa? Zakat panenan itu bersifat hauliyah, terhitung 1 tahun. Ketika 1 tahun itu 2 kali panen, maka dihitungnya 2 kali panen. Cuma boleh dicicil setiap panen dikeluarkan, biar tidak berat nanti pengeluaran pada akhir tahun. Sekarang kalau dikeluarkan 1 tahun sekaligus, misalnya 2 panenan dikeluarkan sekalian, nah ini akan terasa berat 10%-nya misalnya 14 kintal, maka yang wajib dikeluarkan adalah 1 kintal 140 kg atau sekintal lebih 40 kg. Maka ini terasa berat. Lain halnya ketika dicicil, setiap panen dikeluarkan misalnya dapat 7 kintal, maka dikeluarkan 70 kilo. Jadi ketika 2 kali panen 70 kilo itu kan sudah memenuhi kewajibannya. Nah, ada satu ta'bir, ada satu ibarat dari kitab Al-Anwar Al-Ardabili juz 1 halamannya 149. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan orang yang berhak menerima zakat atau orang yang punya 1 nisab, terkadang dia itu tetap dianggap sebagai orang miskin. Artinya boleh menerima zakat atau berhak menerima zakat. Atsani al-miskin, untuk pembagian yang kedua yaitu miskin. Wa huwa alladzi yamliku, yaitu orang yang mempunyai au yaktasibu, atau dia itu bekerja ma yaqau mauqi'an min hajatihi. Dia itu memiliki atau bekerja bisa memenuhi, bisa mendapatkan sesuatu yaqau mauqi'an min hajati, sesuatu untuk kebutuhannya. Wala yakfihi, tapi dia tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Dia itu bekerja atau dia punya harta benda, tapi dari harta benda itu tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Atau dia itu bekerja, dari penghasilan kerja itu tidak cukup untuk memenuhi hajat kebutuhannya, baik diri sendiri atau orang yang keluarganya. Kama idza taja ila asyratin wa huwa yamliku sab'atan. Seperti orang yang kebutuhan hari-harinya 10, misalnya 10 rupiah. Nah, dia itu hanya mampu memenuhi itu 7 rupiah, maka dia itu dianggap sebagai miskin. Wala faraqo baina ayyakuna ma yamliku nisaban au aqalla. Tidak ada perbedaan baik dia itu mempunyai harta sampai 1 nisab au aqalla, atau kurang dari 1 nisab,
au aktaro atau lebih dari 1 nisab ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa terkadang orang miskin pun itu wajib mengeluarkan zakat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.